Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilya Salasim dari kelas IF2E. Di sini saya akan menjelaskan sistem penamaan pada mata kuliah sistem terdistribusi. Langsung ke materi. Di sini ada naming. Naming yaitu penamaan mempunyai peranan penting dalam sistem komputerisasi. Naming berfungsi untuk dapat membagi sumber daya untuk identifikasi entitas secara unik, untuk mengetahui lokasi, dan lain-lain dalam sistem terdistribusi. Penggunaan sistem penamaan sering digunakan pada distribusi antar banyak mesin, di mana sistem terdistribusi berperan sebagai kunci utama untuk efisiensi dan scalability. Dari naming system, ya. Sini langsung masuk ke pengertian contoh names, identifier, dan address. Names digunakan untuk penunjukan entitas dalam sistem terdistribusi. Untuk mengakses entitas diperlukan akses pada akses point. Akses point adalah entitas-entitas yang dinamakan berdasarkan address. Dan entitas, itu contoh entitas yaitu resource, proses, pengguna, network connection, web page, name group, dan lain-lain. Dan names itu bit string atau karakter digunakan untuk menunjukkan entitas. Dan ada access point yaitu entitas untuk mengoperasikan entitas lain. Dan ada address. The namespace dari access point suatu entitas memungkinkan untuk memberikan lebih dari satu access point. Sebagai tambahan ada tipe nama-nama lainnya yang khusus, seperti nama yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik. True identifier mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu satu identifier menunjuk paling banyak satu entitas. Setiap entitas menunjuk paling banyak satu identifier. Satu identifier selalu menunjuk Satu identifier selalu menunjuk entitas yang sama. Dengan menggunakan identifier tersebut, jadi lebih mudah Anda tidak akan ambigu merujuk ke entitas. Naming system, ada 3 nama sistem penamaan yaitu flat naming, struktur naming, dan attribute based naming. Akan dijelaskan sebagai berikut. Flat naming yaitu bagaimana untuk mengetahui lokasi entitas menggunakan identifiernya. Flat names bagus untuk mesin tetapi sulit digunakan manusia. Flat naming menggunakan metode broadcasting dan multicasting, forwarding pointer, home-based approach, distributed stable, hierarchy approach. Broadcasting dan multicasting, salah satu solusi sederhana untuk mengetahui lokasi entitas dengan menggunakan metode broadcasting dan multicasting. Broadcast merupakan suatu metode pengiriman data ke banyak penerima sekaligus pada suatu jaringan tanpa memperhatikan dia layak dikirim atau tidak, dan juga tanpa memperhatikan data itu sampai atau tidak. Sedangkan multicast merupakan suatu metode pengiriman data seperti broadcast di mana data dikirimkan sekaligus, tapi ini perbedaannya dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu dan akan dikirimkan ke grup-grupnya. Pengiriman pesan identifier dilakukan ke semua mesin. Setiap mesin mengecek apakah ada entitas yang dimaksud. Entitas yang membalas merupakan entitas yang dimaksud. Contoh penggunaannya adalah ARP, Address Resolution Protocol, untuk menemukan data link dari komputer dengan menggunakan IP address. Memiliki kekurangan di bagian skalanya yang hanya bisa di local area, bandwidth, dan interpose. Kemudian ada forwarding pointer. Cara kerjanya adalah ketika entitas berpindah dari A ke B, maka akan meninggalkan jejak di A yang merujuk lokasi terbarunya adalah B. Untuk lebih memahami forwarding pointer, contohnya adalah pada Remote Procedure Call atau RPC, yaitu suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system, dengan mengimplementasikan pasangan client stub dan server stub.
Stub adalah kode yang digunakan untuk mengkonversikan parameter-parameter yang dilewati selama RPC. Dan di sini ada gambaran forwarding pointer. Prinsip forwarding pointer menggunakan client stub dan server stub. Nomor 2, mengarahkan forwarding pointer dengan menyimpan jalan pintas dan pada client stub. Forwarding pointer, setiap entitas berpindah akan meninggalkan di belakangnya kemana entitas tersebut berpindah. Klien bisa melihat perpindahan entitas dengan melihat rantai perpindahannya. Masalahnya ruang lingkup terlalu kecil meningkatnya keterlambatan. Kemudian ada home-based approach. Untuk mengatasi kecilnya skala dan ruang lingkup, maka digunakan home-based approach. Pada gambar dapat dilihat prosedurnya, di mana IP address digunakan sebagai identifier dari mobile host. Di sini ada prinsip mobile IP. Kemudian ada distributed hash table. Cara kerjanya adalah menggunakan CHOR, sistem pada distributed hash table, yaitu melakukan pencarian entitas dengan menggunakan hash table, queue, dan value. Fungsi hash banyak digunakan untuk pencarian data dalam tabel data atau pembandingan data. Di sini ada gambar menyelesaikan K26 dari simpul 1 dan K12 dari node 8 dalam CHOR system. Kemudian ada hierarchical approach. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Ada top level domain, subdomain, level domain. Ada struktur naming, sistem penamaan yang mudah dimengerti manusia, yaitu ada namespace, digunakan untuk mengorganisasikan nama dalam sistem terdistribusi. Grafik terarah dengan dua tipe simpul, yaitu leaf dan redirectory. Leaf node merupakan entitas bernama dan menyimpan informasi tentang entitas tersebut, sedangkan directory node memiliki sejumlah tepi luar. Setiap label dengan nama menyimpan tabel atau table directory, di mana tepi luar adalah direpresentasikan sebagai sepasang key label dan node identifier. Ini ada gambaran struktur naming, yaitu directory node menampung leaf node. Directory ditandai dengan persegi dan leaf ditandai dengan lingkaran. Dan ada name resolution. Name resolution merupakan istilah untuk proses pencarian, looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Implementasi namespace. Namespace adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh user untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama pada sebuah LAN. Layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server atau name server saja, namun pada sistem terdistribusi skala besar, layanan ini melibatkan beberapa name server. Namespace yang digunakan pada sistem terdistribusi skala besar dan mungkin melibatkan seluruh dunia, contohnya internet, biasanya disusun dalam bentuk hierarki dengan sebuah simple root. Pada implementasinya, dengan alasan efektivitas namespace dibagi menjadi 3 lapisan logik, yaitu ada lapisan global yang terdiri dari simple root dan anak-anaknya yang merepresentasikan organisasi atau sekumpulan organisasi dan isinya jarang berubah. Kemudian ada lapisan administrasional yang dibentuk oleh sekumpulan simpul direktori yang diatur dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, lapisan manajerial merupakan lapisan terakhir yang berisi simpul-simpul yang sering berubah. Biasanya simpul-simpul ini merepresentasikan komputer-komputer dalam LAN. Ada namespace distribution, mendistribusikan proses resolusi nama serta ruang nama manajemen di beberapa mesin. Dengan mendistribusikan node dari grafik penamaan tinggal level hierarki naming graph, yaitu ada global level. Aspek utama adalah bahwa node directory ini harus dikelola bersama oleh administrasi yang berbeda. Stabilitas table directory jarang berubah. Kemudian ada administrasional level, node yang dapat dikelompokkan sedemikian rupa bahwa setiap kelompok dapat ditugaskan untuk administrasi terpisah atau relatif stabil. Manajerial level dalam administrasi tunggal. Masalah utama secara efektif memetakan direktori node ke server nama lokal.
terus dapat berubah secara teratur. Terdapat dua cara untuk mengimplementasikan memory solution pada sistem terdistribusi, yaitu secara iterasi dan rekursif. Kemudian ada domain name system atau DNS. DNS adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di 1000 database di dalam jaringan komputer. Nah, di sini ada table resource record penting dalam DNS. Itu ada tipe SOA, asosiasi entity-nya zone, deskripsinya whole information on the represented zone, dan ada AMX, SRV, NS, CNAME, TR, info, dan TXT. Kemudian ada attribute based naming. Ketika pengguna ingin mencari entitas, caranya adalah dengan mendeskripsikan entitas dengan aturan, atribut, dan value, sehingga lebih mudah untuk ditemukan. Contohnya adalah Resource Description Framework atau RDF, yaitu framework yang mengidentifikasikan resource di dalam web. Itu ada LDAP, Language Directory Access Protocol, adalah protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi perorangan dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Nah, ini ada gambaran LDAP, Language Directory Access Protocol. Atributnya ada country, value-nya ada L. Kemudian ada locality, value-nya Amsterdam. Organization, organizational unit, common name, ada mail server, ada FTP server dan terakhir ada www server. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan penyampaian materi atau salah dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah guys.